Dari kecil tuh kayak lagunya Ria Enes dan Susan. Aduh, gue udah ketahuan banget ya ininya. Kalau gede mau jadi apa? Work-life balance tuh juga jadi penting nih buat si Gen Z ini Ya, gitu. betul, Jadi betul. mungkin Berarti apa? maaf, satu lagi yang juga penting. Apa tuh? Halo Fresh People, kembali lagi di Fresh Talk Podcast. Baik lagi sama saya Hikmah Amalia yang akan nemenin kalian untuk kita ngomong-ngomongin hal seru di Fresh Talk lagi ya. Kali ini kita udah bareng sama Kak Vina. Halo Kak Vina, apa kabar? Halo, thank you Hikmah. Baik-baik. Sapa dong Fresh People-nya dong. Halo Fresh People, aku Angela Stevina, bisa disebut dengan Vina. Aku adalah psikolog klinis dewasa, tetapi belakangan juga sebagai praktisi di bidang HR gitu. Oke, seperti sekarang kesibukannya Kak Vina apa sih? Sehari-hari bekerja ya tadi di bidang HR, people development, talent management, learning and development, kurang lebih itu sih. Oke, sekarang kita pembahasannya mau terkait generasi nih Kak. Yes. Pasti kalau misalnya lagi ngomongin generasi ini, zaman sekarang ini pikiran Kak Vina ke generasi apa sih? Alpha sih ya. Iya, yang kayaknya mencolok banget gitu. Oke, tapi kalau misalnya di dunia kerja nih aku baca-baca ternyata generasi Z itu udah masuk ke ranah dunia kerja. Betul. Gitu kan. Nah, mungkin Fresh People banyak yang belum tahu nih generasi Z itu dari umur berapa sampai berapa sih, atau dari tahun lahiran tahun berapa sampai tahun berapa sih Kak? Oke, untuk Gen Z gitu ya, itu mereka yang lahir di tahun 97 sampai dengan 2010 gitu kurang lebih ya, 2010-2012 kurang lebih. Nah, mereka ini terutama yang lahir di tahun 97 tadi itu hidup dari lahir sampai sekarang itu nggak pernah merasakan yang namanya nggak ada internet. Jadi mereka memang hidup tuh di era yang digital banget gitu. Kalau aku kelahiran 94 gitu ya. Aku masih tuh mengalami yang lihat pertama kali papa mamaku bawa handphone ponsel yang masih dulu tuh kayak apa? Nokia yang kayak pisang ya, gitu. Pisang, antenanya gitu. Terus kemudian mulai dengan segala internet dan messenger gitu ya, kemudian sosial media. Buatku itu semua baru dan aku punya kesempatan buat mengeksplor apakah kira-kira dampaknya seperti apa ya. Aku ingat banget tuh dulu di sekolah sering ada pembahasan yang kayak globalisasi, peran teknologi, kira-kira apa ya yang keuntungannya dan jadi tantangannya dengan adanya teknologi ini, digitalisasi ini gitu kan. Tapi buat teman-teman di Gen Z yang lahir di 97 sampai dengan 2010-2012 itu udah hal yang dari mereka lahir juga udah ada gitu. Bukan suatu kemewahan lagi istilahnya gitu ya, udah basic lah mereka dengan digital itu gitu. Oke. BTW aku juga Gen Z Kak, tapi aku benar-benar pernah ngalamin juga yang namanya kayak era teknologi tuh, karena kan kayaknya baru-baru masuk tuh di tahun 90-an lah, setelah reformasi mungkin ya. Pas era reformasi tuh kayaknya masuk tuh teknologi gitu kan. Karena aku juga pernah di sekolah inget banget sering disebutin kayak kalian siap gak dengan global yang 4.0 atau yang berapa-berapa, kan belum ngerti kan kayak apa sih itu, emang seberpengaruh itu ya dengan kehidupan. Ternyata pas udah dewasa itu ngerasain deh. Iya, berpengaruh banget gitu. Karena konteks kan pasti tetap mempengaruhi kita ya sebagai individu gitu. Memberikan ya tadi membentuk cara pandang kita, membentuk pengalaman kita sehari-hari seperti apa gitu. Jadi memang berbeda banget nih cara pandang kita, cara kita menghadapi kehidupan sehari-hari antara kita yang memang sudah terekspos dengan dunia digital dengan mungkin orang-orang tua kita yang nggak familiar dengan itu. Gitu. Oh, selain digital ada satu lagi kata kunci yang mungkin jadi lumayan membentuk teman-teman Gen Z gitu ya. Mungkin Hikmah juga merasakan atau enggak gitu. Jadi kalau di millennials, Gen Y, Gen X yang sebelumnya gitu ya, itu kan kita memang pasca kemerdekaan lah gitu ya, kehidupannya itu banyak yang punya visi buat ya bermimpilah setinggi-tingginya langit gitu ya. Kemudian dari kecil tuh kayak lagunya Ria Enes dan Susan, aduh gue udah ketahuan banget ya ininya. Kalau gede mau jadi apa gitu. Jadi memang dari kecil tuh udah di-encourage banget buat
melihat seluas-luasnya, bermimpi setinggi-tingginya. Nah ini beda nih sama teman-teman Gen Z gitu ya, yang dari mulai mereka tumbuh itu semua dihadapi dengan era resesi, krisis finansial gitu ya, kemudian juga ya dunia yang tidak stabil, tidak baik-baik saja, jadi perubahan iklim gitu. Ya globalisasi dan segala macamnya itu. Jadi dibayangkan teman-teman yang mungkin kalau tadi aku cerita di era-era sebelumnya boleh bermimpi setinggi-tingginya, nah teman-teman Gen Z ini hidup dengan ya kecemasan sebetulnya gitu ya, kekhawatiran yang membatasi mereka untuk bermimpi gitu. Akhirnya memang mereka jadi pribadi-pribadi yang mungkin lebih praktis gitu dalam berpikir apa yang mungkin bisa mereka lakukan untuk menghasilkan uang, untuk bisa kerja, ya itulah gitu. Nggak harus jadi PNS, dokter, profesi-profesi yang ideal banget di zaman orang tua kita membesarkan aku dan generasi-generasi di atasku dulu gitu. Betul. Ngomongin hal tadi, makanya banyak banget Gen Z yang ngerasa jadi PNS tuh sebenarnya udah gak terlalu penting gitu sebenarnya kan ya. Tapi orang tua tetap, kamu tetap harus jadi PNS, kamu tetap ini. Karena kan orang tua berpikir untuk kayak, ada tunjangan ini segala macam. Enak lah kalau jadi PNS udah kayak ngerasain financial freedom lah ceritanya gitu kan. Padahal kayak, aduh nggak ada yang mendingan gue jadi budak korporat deh daripada gue harus jadi PNS. Kalau Gen Z pikirnya seperti itu. Oke, tadi aku udah sebutin ya Kak Vina ya, kalau Gen Z itu udah masuk ke dunia kerja. Betul. Nah, menurut Kak Vina sendiri nih, ada nggak sih hal penting gitu yang Gen Z lakukan dalam memilih pekerjaan? Pasti kan Gen Z pilih-pilih kerjaan juga kan. Mereka tuh nggak semuanya kayak yang tadi kita sebutin, mereka tuh nggak mau jadi PNS. Ya benar. Ya ada nggak sih Kak? Oke, ya mungkin value atau nilai atau preferensinya jadi berbeda gitu ya. Tadi mungkin di zaman yang generasi sebelum generasi Z ini gitu ya, pride, title, pekerjaan-pekerjaan yang apa sih sebutannya, blue collar gitu ya. Jadi kayak pekerjaan seperti lawyer, pengacara, dokter, PNS itu jadi penting tuh, karena itu apa ya, mau itu sesuai dengan minat mereka, passion mereka, tapi itu bisa memberikan mereka pride, rasa bangga gitu. Nah kalau untuk di Gen Z ini, mereka lebih value, lebih menghargai. Nah tadi konsep financial freedom-nya ini beda gitu. Sebenarnya sih bukannya Gen Z ini nggak melihat financial freedom juga gitu ya, tapi dengan cara-cara mengerjakan yang berbeda mungkin gitu. Kalau misalkan tadi dengan PNS yang misalkan dengan tunjangan-tunjangannya gitu, kalau di Gen Z itu mungkin mereka lebih suka pekerjaan-pekerjaan yang mereka bisa memang sesuai dengan passion mereka, minat mereka, kemudian value yang mereka punya. Jadi kan mereka memang terpapar dengan isu-isu sosial, isu-isu dari seluruh dunia lah gitu. Lebih luas pandangannya karena dari kecil mereka bukan lagi cuma ngelihat apa yang ada di komplek mereka aja, tapi mereka bisa melalui sosial media tuh bisa melihat yang belahan dunia lainnya gitu. Jadi dari kecil, dari mereka tumbuh itu mereka sudah bisa memilih, mereka mengetahui apa sih yang sebenarnya jadi interest mereka, yang jadi minat mereka, apa yang mereka punya perhatian khusus. Jadi beberapa mungkin ada yang misalnya punya semangat mengenai isu LGBT, ada yang kemudian isu iklim atau eco warrior gitu ya. Jadi tentang jadi vegan lah, kemudian menggunakan recycle gitu ya, ada yang kayak gitu. Jadi nah di teman-teman Gen Z ini ketika masuk dalam dunia kerja, mereka ngelihat perusahaan itu bukan lagi title-nya aja, tapi perusahaan ini tuh punya kesamaan visi nggak ya sama mereka, yang bisa memberikan kebermaknaan untuk kehidupan mereka gitu. Jadi bukan cuma soal title, karena kerjaan sekarang itu kan jauh lebih macam-macam, jauh lebih kaya dari zaman dulu, zaman orang tua kita gitu. Betul. Buat orang tua kita mungkin
ya pekerjaan yang oke, yang stabil tuh ya itu tadi gitu ya, dokter misalkan, kemudian ya PNS atau mungkin apa namanya kerja kantoran udah oke juga deh. ya, Zaman dulu kayak terpandang tuh kerja kantoran gitu kan. Nah dari kerja kantoran itu sendiri kan sekarang udah semakin banyak sebetulnya spesifikasinya gitu, betul. apa spesialisasinya gitu. Jadi mungkin sebenarnya kalau sekarang Gen Z ini arahnya lebih banyak yang spesialisasi ya dibanding yang general gitu. Iya, jadi berarti Gen Z rata-rata kayak sesuai sama fokusnya mereka deh, mereka mau apa, mau gimana gitu kan. Tapi ada nggak sih Kak, misal mereka udah sesuai sama fokusnya, tapi kendala dari mereka adalah lingkungan yang toksik. Itu dia suka, si Gen Z ini jadi ngerasa, aduh gue jadi bingung nih mau kerja di mana jadinya. Ada nggak sih maksudnya concern tadi ya terkait dengan lingkungan yang toksik. Nah ini juga yang aku sadari sih berbeda gitu ya. Jadi banyak istilah-istilah baru bermunculan kayak toxic apa gitu kan, stereotip baru yang sebenarnya ya mungkin secara isu, secara permasalahan sudah banyak dialami sebelumnya tapi nggak di label gitu. Jadi permasalahan yang toksik apa contohnya? Toksik misalnya toksik apa namanya, teman kerja yang toksik. Itu kan bukan masalah yang sebenarnya baru di alami belakangan gitu. Bukan berarti kayak 10 tahun yang lalu nggak ada. Cuman yang 10 tahun yang lalu ya mungkin itu dilihat sebagai sesuatu yang oh ya dia memang mengganggu ya sudah. Kalau sekarang kan ada labelnya gitu bahwa dia toxic person dia mengganggu gue gitu. Mengganggu mental health gue gitu. Nah, ya itu dan ya tadi sih karena mungkin sebenarnya secara umum aku merasa dari segi permasalahan sehari-hari gitu ya, sebetulnya kurang lebih kok antara yang dialami generasi X, Y, dan Z misalkan gitu ya, stresnya misalkan, tekanan terhadap pekerjaannya. Cuma teman-teman Gen Z ini punya akses ke sosial media yang membuat mereka bisa jadi lebih loud gitu ya, dalam arti mereka lebih punya banyak kesempatan untuk menyuarakan pendapat dan pemikiran mereka di saat yang mungkin secara perkembangan emosional belum stabil gitu ya, belum cukup matang gitu. Akhirnya ya diungkapkan gitu segala keresahannya, segala permasalahannya dengan cara-cara yang juga mungkin buat orang-orang lain yang secara generasi di atas mereka tuh jadinya punya pandangan-pandangan tertentu ke teman-teman Gen Z ini gitu. Oke. Kita balik ke diri kakak gitu. Kakak ketemu sama Gen Z nih di tempat kerja. Nah, tantangan yang kakak rasain tuh apa sih Kak? Sebenarnya sih kalau dari aku pribadi, kalau aku personal ya, aku selalu berusaha menempatkan diri tuh ketika ketemu orang lain, dia sebagai person, bukan sebagai lu generasi apa ya gitu. Jadi it's nice to know their background, konteks mereka apa. Jadi ya tadi balik lagi yang namanya konteks pasti akan mempengaruhi cara perilaku kita, cara pandang kita. Tapi aku selalu ketika ketemu orang itu berusaha ya melihat dia sebagai hikmah hikmah, bukan si another Gen Z yang gue temui hari ini gitu. Jadi ya sebenarnya sih kalau dari aku mungkin ada kendala mungkin ini ya dari segi bahasa dan tren kan cepat banget tuh. Iya betul. Ada apa yang viral ya cepat meluasnya. Nah keep up sama itu sih yang agak cukup menantang gitu. Kadang tuh ada tren baru udah digunakan, dipakai sehari-hari. Di saat aku kayak itu apa ya gitu. Mungkin butuh waktu untuk nyari tahu lagi gitu. Itu sih kalau untuk interaksi sehari-hari ya. Kalau untuk dalam konteks kerjaan, yang aku sering temui juga itu keluhan nggak sopan dalam misalkan typing nih gitu. Itu mungkin Hikmah juga pernah dengar lah ya. Ada orang-orang di generasi X atau Y atau millennials yang merasa kok kayaknya typingnya nggak apa ya, tidak appropriate, tidak tepat gitu untuk ditujukan kepada atasannya misalkan atau ke rekan kerja yang nggak terlalu dekat gitu. Nah, sebetulnya ini karena ya tadi balik lagi teman-teman Gen Z ini kan hidup di dunia digital istilahnya gitu ya. Jadi emang susah untuk memisahkan antara oke, ini kehidupan personalku, ini kehidupan pekerjaanku gitu. Karena
pekerjaan ya di WA, personal di WA juga gitu kan ya. Jadi otomatis susah nih buat teman-teman Gen Z ini untuk memilah tadi dari segi bahasa yang memang proper atau yang pas, yang tepat untuk setiap occasion gitu. Jadi mungkin misalkan menggunakan singkatan gitu. Sebenarnya itu sih sebenarnya bukan nggak sopan dalam arti yang kata-kata kasar atau apa, nggak gitu. Kadang hanya sesimpel penggunaan singkatan atau misalkan kata-katanya tuh bukan kata-kata baku formal gitu. Buat generasi lain yang mungkin dulu di sekolah tuh diajarin banget cara menulis surat yang baik, yang benar, ini ya itu gitu mungkin buat mereka offended jadinya. Gue kan lebih tua atau lebih secara struktur jabatan apa misalkan lebih di atas gitu ya, senior posisinya lebih senior. Kok dia ketika texting tulisannya nggak sebaku itu gitu. Tapi buat teman-teman Gen Z ini sebenarnya bukan jadi isu gitu, karena memang kehidupan mereka sehari-hari ya di sosial media, di ketika mereka berhubungan dengan keluarganya, dengan teman-teman dekat, dengan profesional lain, itu semua menggunakan platform yang kurang lebih sama. Jadi akhirnya susah juga buat mereka mengkotakkan atau memisahkan antara yang pekerjaan dan yang bukan pekerjaan. Iya sih, emang rata-rata Gen Z itu apa ya, memposisikan diri di personal, di pekerjaan itu emang agak sulit kan, bukan agak sulit sih, kayak udah terbiasa lah seperti ini, dan orang-orang menurut Gen Z kayak kayak fine-fine aja nih, dan ini juga masih di ranah sopan gitu lah. Tapi kan mungkin generasi yang lebih atas kayak mikirnya, ini kok bisa sih dia ngetik kayak gini sama atasan, kok dia bisa kayak gitu kali ya, mungkin ya. Mungkin sederhana kayak thank you, ini cuman kayak THX gitu. Bagi sebagian orang mungkin itu isu gitu. Ada yang mungkin merasa ini dia nggak tulus nih gitu. Apalagi kan ketika itu bahasa yang teks, kita nggak bisa ngelihat ekspresinya, kita nggak bisa ngelihat gesturnya, jadi terminimalisir banget tuh komunikasi dan bahasanya gitu. Itu sih yang seringkali membuat jadi kemudian ada miskomunikasi, ada konflik yang sebetulnya ya nggak perlu juga gitu. Belum lagi ini nggak sih, kakak pernah dapat isu nggak sih kayak lagi chatan sama Gen Z, dia tuh very slow respon. Gen Z tuh penyakitnya seperti itu ya menurutku ya, kayak ini nggak semua Gen Z ya, mungkin ada beberapa Gen Z yang kayak ini kita lagi butuh cepet nih, tapi dia slow respon banget. Karena dari aku ya pribadi, aku juga pernah yang namanya udah baca nih di pop up chat, ya udah nanti deh balesnya gitu kan. Pernah nggak sih kalau ketemu isu kayak gitu? Ya betul, itu juga banyak dikeluhkan sih terkait dengan responsiveness itu gitu ya. Jadi merespon handphone ini di saat merespon notifikasi lah gitu ya di handphone atau di laptop gitu. Di saat orang-orang ngerasanya kan nggak mungkin kali ya zaman sekarang orang tuh ngambil handphone ya kan, tapi dia nggak bisa balas gitu. Menurutku ini ada dua setidaknya yang bisa menjelaskan gitu. Yang pertama ya overwhelm dengan segala notifikasi dan ya itu dengan satu gadget handphone doang sekecil itu, tapi banyak banget informasi yang bisa kita dapetin dan banyak banget dunia kita yang kita punya gitu ya. Jadi ya kerjaan di satu handphone itu, kerjaan pun kan mungkin ada beberapa kanal yang digunakan, misalkan Telegram, kemudian misalkan ada WA itu juga dipakai buat kerja misalkan, terus email. Jadi bisa banyak banget tuh informasi yang masuk di waktu yang bersamaan. Kita meleng setengah jam aja tuh bisa ketinggalan banyak banget gitu. Betul. Itu satu. Nah yang kedua apa ya, jadi lupa saya nih. Satu tadi overwhelm. Yang kedua yang kedua itu jadi gini, Gen Z ini kan juga punya awareness terhadap mental health yang sebetulnya cukup tinggi, cukup baik gitu ya. Intinya dalam arti mental health ini jadi bahasan sehari-hari lah gitu. Iya betul. Ya kalau orang sih suka guyonannya dikit-dikit mental health gitu ya. Iya. Nah buat mereka work-life balance tuh juga jadi penting nih buat si Gen Z ini gitu. Jadi mungkin dulu ya ada orang-orang yang ya udah pokoknya kerja tuh nggak kenal batas waktu gitu. Kalau yang Gen Z ini ya mungkin ya itu tadi karena dia punya perlu ya sebenarnya sih masih jiwanya masih satu gitu ya dengan overload tadi ya dia sebenarnya perlu membatasi masing-masing
porsi yang dia hadapi sehari-hari gitu, supaya nggak habis juga energinya gitu, supaya cukup juga kapasitasnya. Jadi ya mungkin mereka menerapkan memang ya sudah dalam satu hari kerja dari jam 8 sampai jam 5 atau jam 6 ya udah segitu gitu. Setelah itu ya dia mungkin punya preferensi lain, punya kehidupan lain yang dia perlu perhatikan gitu. Tapi dari tadi kita kan banyak ngomongin mungkin yang isu-isu yang negatif arahnya gitu ya. Sebenarnya menurutku Gen Z ini juga punya banyak kelebihannya dan hal baiknya gitu. Jadi mereka suka dengan yang namanya kesempatan untuk bertumbuh gitu. Jadi kerja tuh buat mereka bukan cuma sekedar ya udah rutin mereka kerjain sehari-hari terus yang penting dapat uang gitu, nggak gitu. Buat mereka makna itu jadi penting, kebermaknaan dan kesempatan mereka untuk bertumbuh secara personal maupun profesional gitu, itu jadi penting buat mereka gitu. Jadi mungkin Hikmah juga dengar gitu ya isu mengenai turnover di Gen Z itu tinggi, banyak yang mau pindah kerja dengan cepat gitu. Ya salah satunya karena mereka mencari pekerjaan-pekerjaan yang bisa memberikan makna dan kesempatan bagi mereka untuk bisa bertumbuh sebagai person gitu. Jadi bukan ya itu tadi, kalau dulu kan sekedar ya udahlah punya kerjaan aja yang penting gitu. Jadi walaupun pekerjaannya mungkin nggak sesuai dengan minat mereka atau nggak sesuai dengan value mereka secara pribadi, itu mereka ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi kalau Gen Z mereka memang butuh kebermaknaan itu sih gitu, dan mereka sebenarnya willing buat explore jauh lebih banyak mengenai apa yang menjadi bidang minat mereka gitu. Berarti bener ya, kayak apa sih namanya? Sebenarnya bahkan berpikir praktisnya Gen Z itu juga sebenarnya itu hal baik juga ya Kak, menurutku ya Kak. Aku pernah dapat cerita nih. Jadi tuh dari temanku tuh pernah cerita kalau misalnya Gen Z dikasih kerjaan gitu. Coba dong aku minta 1000 kertas. Kasih ya saya sekarang. Kalau gen milenial atau sebelumnya kan masih ngitung sampai kayak lupa kan ini udah sampai ke berapa gitu kan. Ternyata Gen Z tuh punya cara praktis Kak. Jadi dia tuh kayak ya udah gua ini aja deh ngeprint kertas kosong aja sama sebanyak 1000. Dan ternyata itu maksudnya kayak wah ternyata Gen Z bisa berpikir praktis itu ya, dan dia tuh nggak capek dan nggak ngabis-ngabisin energi dia. Jadi tuh mungkin sisi positifnya Gen Z ada yang hal itu juga ya kayak walaupun sebenarnya terkait work-life balance itu menurutku juga kayak apa ya, kalau misalnya Gen Z ya yang dikenal dengan konotasi negatif ya kayak kenapa sih lu nggak mau kerja sampai lembur gini segala macem gitu kan ya. Kenapa kalau misalnya daripada kerjaan gue nggak kelar karena mental gue nggak bagus, mendingan kerjaan gue kelar tapi mental gue tetap bagus gitu kan ya. Willing untuk Gen Z tuh lebih di kayak gitu ya. Nah kita ngomongin tentang keterampilan Gen Z deh Kak. Kak Vina pernah ketemu nggak keterampilan Gen Z menurut Kak Vina wah keren banget nih gitu? Ya kayak yang tadi salah satunya Hikmah ceritain sih, sebenarnya ya teman-teman Gen Z ini dari segi kemampuan digital dan teknologi tuh menurutku udah basicnya mereka aja tuh buat aku perlu belajar gitu. Ya itu tadi sih mungkin karena mereka juga lahir, tumbuh, dan hidup dengan semua yang serba digital. Buat mereka itu ya effortless aja gitu. Mereka kemampuan yang mereka acquire, yang mereka pelajari, yang mereka dapatkan tanpa effort sebesar kita yang memang mungkin mengenal digital tuh dari awal perlu belajar gitu. Jadi memang dari segi teknologi ya tadi sih banyak kemampuan praktis yang ternyata bisa ya didukung sama teknologi gitu, dan mereka tuh lebih terbuka juga sih dengan, kalau yang aku lihat ya memang sih kita berbicara mengenai Gen Z ini kan juga parsial, artinya nggak semua gitu, masing-masing mungkin punya perbedaan, tapi banyak yang kulihat ya itu sih lebih terbuka dengan kesempatan-kesempatan yang ditawarkan dari digital dan teknologi itu gitu. Kayak AI deh, sesederhana AI gitu. Iya, betul. Pasti lebih dimanfaatkan. Kadang tuh aku juga nggak kepikiran tuh, iya juga ya hal kayak gini bisa pakai AI gitu. Tapi ya memang tantangan juga sih untuk AI ini perlu seimbangkan dengan critical dan analytical thinking yang
yang pas gitu untuk bisa menyeimbangkan gitu. Artinya kan jangan sampai juga kita telan bulat-bulat terima semua yang dari AI gitu. Tapi kita perlu validasi lagi. Pertanyaan berikutnya nih Kak. Kakak kan sekarang menjadi seorang HR di suatu perusahaan kan, gitu kan. Dan sekarang Gen Z udah banyak banget nih yang masuk nyari-nyari perusahaan gitu kan. Gimana sih Kak cara supaya Gen Z itu bisa tertarik di perusahaan gitu? Misalnya Kakak jadi HR, gimana ya cara narik Gen Z? Karena kan kita emang butuh banget nih Gen Z ide-idenya brilian, Gen Z ininya kayak kita udah, apalagi sekarang zaman sekarang menurutku ya, lowongan kerjaan tuh pasti kayak ya udah di part di umurnya tuh kayak 25 itu udah masuk Gen Z ya gitu kan. Nah itu gimana sih caranya biar Gen Z tuh tertarik masuk ke perusahaan kita? Karena kan Gen Z terlalu, menurutku ya, banyak Gen Z yang lumayan picky terkait pekerjaan, balik lagi ke topik awal kan, kayak dia milih sesuai sama passion dia gitu. Bener. Kan. Nah itu gimana cara kakak untuk jadi dari segi pertama yang dasar dulu ya, misalkan kita membuat kayak job opening nih gitu, ya perlu semenarik mungkin dan sesuai dengan tren gitu ya, semakin catchy, semakin sesuai dengan apa yang lagi menjadi yang lagi viral atau apa yang lagi hype, itu ya semakin menarik buat mereka. Satu, karena mereka menggunakan visual juga, bukan cuman, kalau dulu tuh Hikmah mungkin masih tahu koran, apa postingan-postingan kerjaan di koran ya, itu kan bener-bener cuman udahlah tulisan semua, kadang juga nggak pakai spasi gitu ya. Tapi maksudnya yang penting kan inti informasinya gitu. Kalau sekarang ya akhirnya kita perlu menyesuaikan juga, kita perlu menarik secara visual juga gitu ya, perlu catchy dari segi job opening kayak gitu. Itu pertama. Mungkin juga metodenya bukan lagi cuman kayak pakai poster, tapi bisa dari kita bikin video TikTok yang memang sesuai gitu ya, lagi banyak digandrungi oleh teman-teman. Benar-benar. Terus ya kita juga perlu menampilkan value perusahaan sih. Value perusahaan kita tuh apa? Jadi bukan cuman menjual title gitu. Title pun juga agak tricky nih. Iya, balik lagi tadi kayak misalkan yang Hikmah bilang, kalau dulu tuh orang yang penting kerja kantoran lah gitu. Kerja kantoran apapun kerjaannya. Nah kalau sekarang enggak, sekarang mereka punya job title yang semakin perlu spesifik dan spesialis tuh buat mereka lebih baik gitu. Mereka lebih suka yang kayak gitu. Jadi makanya banyak lah job title baru yang sebenarnya bukan baru sih, lebih spesifik aja sih. Jadi mungkin kita perlu define apakah dia data analis atau business specialist atau learning design and development specialist gitu. Jadi title-titlenya pun yang memang spesifik, yang sudah menggambarkan bidang minat dan keahlian mereka gitu. Kemudian company kita bergerak dalam bidang apa, dan juga biasanya perusahaan tuh bukan cuman punya bukan bergerak dalam bidang apa ya, tapi perusahaan kan biasanya juga punya concern kayak misalkan perusahaan-perusahaan yang punya kepedulian terhadap lingkungan misalkan. Nah itu juga bisa tuh jadi sesuatu yang ditonjolkan untuk menarik calon-calon pegawai, teman-teman Gen Z yang juga align dengan budaya dan visi perusahaan terhadap nilainya itu gitu sih. Oh, berarti apa? Maaf, satu lagi yang juga penting. Apa tuh? Fleksibilitas. Oh iya. Ya, jadi fleksibilitas menurut aku juga nomor satu sih. Nomor satu, iya, kenapa kita kelupaan ya ditaruh terakhir. Ya, fleksibilitas dan kontrol. Jadi kontrol terhadap cara mereka mengerjakan pekerjaannya gitu ya. Kapan, di mana, dengan cara seperti apa. Ya output based lah intinya gitu. Yang penting gue mengerjakan sesuatu itu ya hasilnya baik gitu, bagus gitu dengan cara gue gitu. Ada kesempatan untuk mengeksplor itu dan mengerjakan dengan cara, gaya dan preferensi mereka gitu. Dan fleksibilitas dari segi waktu dan lokasi kerja itu juga. Makanya sekarang banyak perusahaan yang walaupun sudah pasca pandemi gitu ya, tapi tetap masih menerapkan sistem kerja yang flexible working arrangement, remote working gitu, karena itu juga menarik banget buat teman-teman Gen Z. Berarti Gen Z itu apa namanya, suka banget sama yang flexible working hour, yang remote. Berarti kalau misalnya nih kakak nih, apa sih namanya, buka job posting gitu kan?
seberapa besar minat Gen Z ketika ada tulisan remote working, hybrid, itu seberapa besar sih Kak? Apa besar banget ternyata semua Gen Z tuh kayak, oh ternyata semua Gen Z tuh mau ya untuk kayak gini. Jadi kayak kayaknya udah nggak perlu lagi nih untuk kayak kerja di kantor yang terlalu, maksudnya Senin sampai Jumat harus ada di kantor gitu kan. Oke, kalau seberapa besar sih aku belum melakukan penelitian juga ya Hikmah ya, dan belum mencari penelitian yang ada mengenai sejauh mana si flexible working arrangement atau remote working ini menarik minat teman-teman gitu. Tapi kalau yang aku lihat dari organisasiku gitu, ya flexi working ini menjadi salah satu kekuatan yang bisa menjaga loyalitas teman-teman sih memang di perusahaan gitu. Oke, itu tadi kita udah ngebahas kayaknya udah hal banyak banget sampai bertumpuk-tumpuk ini bahasan tentang Gen Z. Pertanyaan menurutku kayaknya ini pertanyaan terakhir deh untuk kita. Banyak orang yang memiliki stereotip negatif terkait Gen Z, apalagi di dunia kerja ini gitu kan. Boleh nggak Kak Vina ngasih saran ke fresh people kayak gimana sih cara menilai Gen Z, gimana sih cara ayo kita bisa berteman kok sama Gen Z gitu kan, walaupun kita Gen Z udah masuk dunia kerja. Kayak soalnya banyaknya tuh gue baca-baca di internet tuh Gen Z tuh rese ya, oh ternyata Gen Z tuh kayak gini ya, Gen Z susah banget deh diatur gitu kan. Itu gimana cara biar orang-orang tuh ngilangin stereotip negatif terkait Gen Z? Oke, yang pertama mungkin menyadari kali ya bahwa setiap generasi, sebenarnya kalaupun kita melihat generasi kan luas sekali gitu, dari 97 sampai 2012 tuh kan juga ada banyak hal yang terjadi gitu ya. Artinya dalam kita melihat seseorang ya kita perlu melihat orang itu ya sebagai satu sosok yang penuh gitu. Artinya nggak bisa kita cuma melihat dari satu slice, oh dia generasi apa gitu. Karena ya tadi generasi apa itu bisa membantu kita memahami, kita punya antisipasi gitu kali ya. Mungkin antisipasi kira-kira perilaku-perilaku apa sih yang akan mungkin ditampilkan gitu. Ya tapi kemudian kita perlu men-challenge lagi, bener nggak sih seperti itu memang orang Gen Z yang kita hadapi itu memang dia yang punya stigma-stigma seperti apa yang sudah beredar di masyarakat gitu. Karena kan bisa juga enggak ya, bisa juga nggak sesuai gitu. Perlu punya keinginan memang, perlu punya niat dari kita pun untuk berusaha memahami dan mendekatkan diri sama mereka gitu. Karena kadang itu juga sifatnya kan personal juga ya. Kadang memang ada orang yang tidak terbuka terhadap perbedaan gitu. Ya akan lebih cenderung melihat apapun yang ditunjukkan oleh kelompok lain yang berbeda dengan dia itu sebagai suatu tantangan, masalah gitu, instead of possible benefit apa yang bisa diberikan gitu. Kayak yang tadi kan kita juga udah mendefine bahwa sebenarnya banyak kok karakteristik positif yang Gen Z punya, dan betul. Karakteristik positif yang Gen Z punya ditambah kenapa dia tumbuh atau dia menunjukkan perilaku-perilaku yang seperti itu. Jadi dengan memahami itu dan berusaha untuk lebih melihat pada potensi-potensi dan kelebihan-kelebihannya dibandingkan pada stereotip yang sudah beredar, ya kita harusnya bisa lebih terbuka sih terhadap teman-teman dari Gen Z ataupun bahkan Gen Alpha sekalipun ya nanti gitu. Oke. Aduh, tuh banyak banget. Pokoknya intinya jangan memandang sebelah mata lah ya istilahnya terhadap Gen Z. Kita pandang secara keseluruhan, dan kita juga harus tahu kenapa sih Gen Z bisa seperti ini gitu kan. Tadi kan udah dijelasin juga sama Kak Vina. Oke, banyak banget insight yang aku dapat hari ini terkait Gen Z. Walaupun aku Gen Z ya, tapi ternyata Gen Z ku beririsan ya. Ternyata Gen Z ku beririsan dengan milenial. Jadi kayak masih agak bingung nih. Jadi kakiku ada di mana nih sebenarnya? Kata agak bingung juga. Oke, kalau gitu kita udah selesai deh kayaknya Kak Vina ya. Sebentar banget ya. Kayaknya ya, tapi ternyata udah banyak banget. Udah ngedaging lah istilahnya ini, udah lagi. Apa tuh? Oke, kalau gitu terima kasih banyak Kak Vina udah di Fresh sudah mengundang. Thank you juga buat teman-teman yang udah nontonin podcast kita ngomongin tentang Gen Z. Nah, kira-kira
podcast berikutnya kita bahas apa ya. Jadi tetap stay tune di Fresh Talk Podcast. Dan jangan lupa untuk follow Instagramnya Freshmans Indonesia @freshmansgroup. Dan juga jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel YouTube kita. Sampai jumpa di Fresh Talk berikutnya. Salam Fresh Talk, bye-bye!